Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan sebuah rumah tusuk sate. Rumah tersebut dihuni oleh pengantin baru. Seperti apa kisahnya? Ada kejadian apa di rumah tusuk sate tersebut? Mari kita simak. Tapi sebelum kita menyimak kisah tersebut, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, mari kita simak. Perkenalkan, namaku Irfan. Usiaku saat kisah ini terjadi sekitar 26 tahun. Ayahku seorang buruh pabrik dan ibuku hanya sekedar ibu rumah tangga biasa. Aku memiliki seorang istri yang sangat cantik menurutku ya. Dia adalah Via, anak dari seorang pengusaha mebel yang cukup besar di kawasan Bekasi. Jadi, kalau dari segi ekonomi, jelas keluarga istriku lebih baik daripada keluargaku. Sebat agak minder sih waktu kami pacaran dulu. Bagaimana tidak, banyak laki-laki yang sudah mampu dari segi keuangan yang siap menikahinya. Namun hokinya dia tetap memilihku. Saat pernikahan kami pun, keluarganya menggelar pesta yang lumayan glamor. Maklum, dia anak bungsu di keluarganya. Pesta pernikahan kami pun digelar di salah satu gedung mewah di kawasan Jakarta. Ya, bisa kalian bayangkan kondisiku saat itu. Antara malu, bangga, bahagia, semua bercampur jadi satu. Aku malu terutama kepada keluarga dari istriku. Walaupun mereka semua orang baik sih, tetapi tetap saja sebagai suami dari anak mereka, aku hanya bisa memberikan seserahan nikah ala kadarnya. Setelah menikah, selama 1 bulan aku tinggal di villa mertua indah. Terdengar mewah ya, namun artinya aku tinggal di rumah mertua. Walaupun semua kebutuhan kami terpenuhi, namun sebagai pasangan suami istri yang baru menikah rasanya kurang nyaman jika masih tinggal satu rumah dengan orang tua. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari sebuah rumah yang disewakan. Setelah bertanya kepada beberapa teman, akhirnya aku mendapatkan informasi soal rumah yang disewakan di salah satu perumahan di pinggiran kota Bekasi. Aku pun berencana mengecek kondisi rumah tersebut bersama istriku dan kawanku. Pagi itu, aku dan istriku berangkat untuk mengecek rumah tersebut. Karena informasi rumah ini datang dari Mamet sahabatku, maka kami pun menjemput Mamet terlebih dahulu. Setelah menjemput Mamet, kami pun segera menuju lokasi rumah tersebut. Rumahnya enak Wan, udah rame, lu pasti betah deh, kata Mamet. Ya kita lihat aja ntar Met, mudah-mudahan sih istri gue nyaman, kataku. Iyalah, karena aku pasti seharian di rumah itu, sedangkan kamu kan kerja pagi, pulang malam, jawab istriku tidak mau kalah. Setelah beberapa lama tibalah kami di sebuah gerbang perumahan. Banyak para pedagang yang berbaris di sekitar area gerbang. Juga ada sebuah pos security yang berada di tengah-tengah gerbang membelah 2 jalur keluar masuk perumahan. Aku membuka kaca mobil depan kiri dan kanan dan mengangkat sebelah tanganku kepada salah seorang security di sana. Security itu membalas dengan mengangkat sebelah tangannya juga. Aku melanjutkan laju mobilku sambil sesekali Mamet mengarahkanku ke rumah tujuan kami. Nah, entar di depan lu belok kiri ya, rumahnya langsung kelihatan ntar, kata Mamet. Aku pun mengikuti arahan Mamet dan membelokkan arah mobilku ke arah yang dimaksud. Nah itu tuh rumah warna hijau, cakep kan, kata Mamet. Itu kan tusuk sate yang, kata istriku. Tusuk sate? Maksudnya yang? Tanyaku. Iya, posisi rumah ada di tengah pertigaan dan menghadap ke arah jalan. Jadi kalau dilihat dari arah sini seperti jalan buntu. Padahal di situ ada jalan di depan rumah itu. Itu disebut rumah tusuk sate, kata istriku menjelaskan. Katanya rumah model begitu nggak bawa hoki. Alah, kamu percaya amat sama gituan sih yang, kataku menepis keraguan istriku. Tahu tuh, emang masih zaman Vi? Tanya Mamet. Ya nggak tahu deh, itu sih mitos yang aku dengar, jawab istriku. Ya sudah yuk, kita coba lihat aja dulu, kataku. Akhirnya mobil kami tiba di depan rumah itu.
Aku lalu mencari posisi parkir yang agak enak karena gerbang rumah itu masih dalam kondisi terkunci. Yang punya orang mana, Met? Tanyaku. Orang perumahan ini juga, kemarin udah gue telepon, ntar gue telepon lagi orangnya. Mamet lalu mengeluarkan handphonenya dan menelpon pemilik rumah itu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya si pemilik rumah datang mengendarai sebuah motor bersama istrinya. Pria dengan badan besar dan kumis yang melintang di atas bibirnya itu seperti seorang binaragawan, sedangkan istrinya berbadan gemuk dan mengenakan sebuah kacamata berwarna pink. Kami pun berkenalan dan aku mengetahui bahwa si pria berbadan besar ini adalah Pak Diki dan istrinya bernama Ibu Retno. Pak Diki lalu mengeluarkan beberapa kunci yang dijadikan satu bersama gantungan berbentuk hati dari kantong celananya. Imut sekali orang ini, pikirku yang merasa kontras dengan postur tubuh Pak Diki. Setelah pintu gerbang dibuka, kami pun masuk mengikuti langkah Pak Diki dan istrinya. Kemudian dari gantungan kunci yang sama, Pak Diki mencari-cari kunci rumah tersebut. Sebentar ya dek, saya lupa nih yang mana kuncinya. Soalnya satu rumah ini kuncinya saya jadikan satu biar tidak hilang, kata dia menjelaskan. Akhirnya setelah dicoba satu persatu semua kunci yang ada, ketemulah kunci yang cocok dengan pintu ini. Ketika pintu dibuka, aku memang merasakan hawa yang berbeda dari dalam rumah ini. Namun aku pikir waktu itu mungkin karena rumah ini telah lama dibiarkan kosong, jadi hawanya beda. Silakan dilihat-lihat, kata Bu Retno. Agak berdebu karena udah hampir setahun kosong, Pak Diki menambahkan. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, gerbang depan perumahan ditutup jam berapa Pak? Soalnya saya sering pulang larut kalau lagi banyak kerjaan, tanyaku. Itu 24 jam Mas, ada yang jaga. Aman di sini mah. Wah enak dong ya, kataku. Setelah puas melihat-lihat isi rumah, aku dan istriku langsung setuju untuk menyewa rumah tersebut. Dan kami pun melakukan negosiasi harga. Setelah deal, aku langsung membayar sewa rumah itu untuk waktu 1 tahun. Kami pun berpamitan dan Pak Diki memberikan kunci itu kepadaku. Ketika hendak pulang ke rumah, aku seperti mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan bertanya kepada istriku dan Mamet, apakah mereka menciumnya juga? Ternyata tak satu pun dari mereka yang mencium aroma bangkai ini. Mungkin bangkai tikus kali ya, pikirku dalam hati. Beberapa hari setelah itu, kami pun pindah. Setelah melakukan beberapa renovasi, akhirnya kami merasa kalau rumah kami ini sudah sangat nyaman. Pagi itu, seperti biasa aku hendak pergi ke kantor. Selesai sarapan bersama istriku tercinta, aku pun memanaskan mobilku dan bersiap untuk berangkat. Ku kecup kening istriku dan segera berpamitan dengannya. Maklumlah, kami masih pengantin baru saat itu ya. Jadi, aku berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada untuk memanjakan istriku. Saat mengeluarkan mobil dari garasi, kembali aku mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Dan lagi-lagi ku tepis dengan ribuan alasan yang logis untukku. Mungkin saja ada bangkai tikus atau hewan lain yang mati dalam garasiku. Aku pun terus mengendarai mobilku sampai ke kantor. Perusahaanku ini bergerak di bidang farmasi dan bisa terbilang salah satu yang terbesar. Aku menjabat sebagai manajer operasional saat itu. Ya, lagi-lagi itu karena bantuan relasi dari mertuaku. Sebenarnya dalam hati kecilku, aku selalu berpikir untuk bisa berdikari dan menunjukkan ke mereka bahwa aku mampu menafkahi putri mereka. Namun, aku masih menunggu momen yang pas, bukan sekarang. Setibanya di kantor, aku langsung masuk ke dalam ruanganku dan menyiapkan beberapa pekerjaan. Ruang kerjaku kubuat sesimpel mungkin ya. Hanya ada sebuah meja dengan 1 unit komputer di atasnya dan kursi untuk bekerja. Di depan meja itu ada 2 buah kursi untuk tamu yang datang atau untuk beberapa bawahanku yang kadang suka memberikan laporan. Di sudut ruanganku ada sebuah filing kabinet untuk menyimpan beberapa catatan penting seputar pekerjaanku. Karena aku merasa jika terlalu banyak barang, malah akan membuat aku kurang nyaman saat bekerja. Kebetulan hari itu memang sedang ada sedikit masalah di kantorku dan mengharuskan aku untuk pulang agak malam.
Karena ini bersifat urgent, aku tidak bisa mengelak. Lalu, ku telepon istriku sekedar memberinya kabar kalau aku pulang agak malam. Apa boleh buat yang? Ini kan memang tugas aku selaku manajer operasional. Tidak enak juga kalau masalah ini tidak cepat aku selesaikan, kataku di telepon. Iya yang penting kamu jangan lupa makan ya. Aku tunggu kamu ya, jawab istriku. Tidak usah yang, kamu tidur aja duluan, kan aku pegang kunci cadangan. Ya sudah yang, lihat nanti aja. Dah, jawabku menutup percakapan. Aku berusaha untuk kerja profesional dan loyal terhadap perusahaan. Mengingat ini adalah kantor kawannya mertuaku. Tidak enak juga kalau aku kerja sembarangan. Seperti menanggung beban dua kali. Satu sisi ini adalah pekerjaanku, dan sisi lain aku harus menjaga nama baik mertuaku. Maka sebisa mungkin aku harus terlihat baik di mata kedua orang itu, mertuaku dan pimpinan perusahaan ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan akhirnya semua masalah di kerjaan bisa selesai. Aku bersiap pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang seperti biasa aku selalu menelpon istriku. Barangkali ada sesuatu yang ingin dia beli, lalu menitipkan agar dibelikan olehku. Ketika aku telepon istriku, keanehan pun terjadi. Halo yang, kamu mau minta beli apa? Aku sudah mau pulang nih, kataku. Hanya ada suara seperti perempuan yang tidak jelas suaranya. Karena aku pikir mungkin saja sambungannya terganggu. Maka ku tutup teleponnya dan mencoba menelpon lagi. Halo yang, kataku. Salah. Halo yang, kataku lagi memastikan. Lagi-lagi suara aneh itu terdengar. Karena merasa tidak ada jawaban, aku pun menutup telepon itu dan langsung menuju ke rumah. Perjalanan malam ini di luar dugaanku. Aku pikir karena sudah malam jadi jalan agak lengang. Ternyata macet masih saja terjadi, dan akhirnya yang tadinya perjalanan dari kantorku hanya sekitar 1 jam. Karena macet aku baru tiba di rumah setelah menempuh perjalanan sekitar hampir 2 jam. Akhirnya tibalah aku di depan perumahan. Aku membuka kaca jendela mobilku dan menyapa 2 orang security yang sedang berjaga di sana. Permisi pak, kataku kepada mereka. Oh ya Mas Irfan, baru pulang nih, tanya salah satu security itu. Iya pak, lembur, kataku. Kenceng nih, bisa aja sih bapak. Mari pak, saya pulang dulu. Oh iya mas, silahkan. Suasana di depan perumahanku agak ramai sebenarnya. Masih banyak tukang dagang yang berjualan di sana. Dan memang kadang-kadang jika aku lapar di malam hari, aku masih sering beli nasi goreng atau martabak yang katanya sih mereka tutup sampai jam 12 malam. Ketika aku membelokkan mobilku ke kiri, di mana terdapat rumahku yang langsung terlihat di ujung jalan, aku seperti melihat sesosok perempuan mengenakan gaun merah berjalan dari gerbang rumahku ke arah kanan jalan. Siapa tamu malam-malam begini, pikirku. Sesampainya di rumah, aku membuka gerbang dan langsung memasukkan mobilku ke garasi. Istriku pun keluar dari dalam rumah. Sudah pulang yang? Kata istriku. Iya, kamu aku telepon suaranya gak jelas banget tadi, kataku sambil menutup gerbang kembali. Aku? Kamu telepon tadi, aku dengar kok suara kamu. Aku sudah halo-halo, kamu malah halo-halo lagi, jawab istriku. Ah masa? Sinyalnya mungkin, jawabku. Oh iya yang, tadi siapa yang datang? Siapa? Tidak ada siapa-siapa kok yang. Aku sendiri dari kamu berangkat kerja tadi. Loh, tadi aku lihat perempuan pakai gaun merah yang jalan keluar dari gerbang. Dia pergi ke arah sana, kataku sambil menunjuk arah si wanita tadi berjalan. Memang di ujung jalan itu terdapat sebuah pohon beringin besar. Jangan nakut-nakuti deh yang. Nakut-nakuti? Ah sudahlah, mungkin aku terlalu lelah kali, jawabku. Tidak mungkin itu halusinasi. Apa mungkin? Malam itu, sehabis pulang bekerja, aku merasa sudah sangat lelah sekali. Selesai makan, aku langsung membaringkan tubuhku di atas tempat tidur. Istriku pun mengikuti langkahku dan tertidur di sampingku. Entah kenapa,
Malam itu, aku bermimpi sangat aneh sekali. Aku seperti diikat sebuah tali dengan ukuran agak besar, berwarna coklat persis seperti tali dadung untuk mengikat kapal yang sedang bersandar di pelabuhan. Di satu sisi, ujung tali itu seperti ada seorang pria dengan tubuh besar menarik tali itu. Dan di sisi satunya, ada seorang wanita yang juga menarik tali itu kuat-kuat. Nafasku begitu sesak. Lilitan tali ini seperti hendak membunuhku. Aku terus meronta-ronta, berusaha keluar dari lilitan tali yang sedang mengikatku. Aku melihat ke arah si pria, namun dia hanya diam saja. Dan kualihkan pandanganku ke arah si wanita, namun dia malah tertawa terbahak-bahak. Walaupun itu hanya sebuah mimpi, namun sampai saat ini aku masih bisa mengingat rasa sakit itu. Karena mimpi itulah aku jadi terbangun di tengah malam. Dan yang membuat aku kaget ketika aku membuka mata, di samping tempat tidurku ada sosok pocong yang duduk sambil membelakangiku. Aku langsung teriak sekuat-kuatnya, dan di saat itulah istriku membangunkanku. Aku sangat bingung sekali karena baru kali ini aku mengalami bermimpi dalam mimpi. Bermimpi dalam mimpi. Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Jangan sampai ya. Baca doa dulu kalau mau tidur teman-teman. Oke, lanjut. Kamu kenapa, Yang? Tanya istriku. Aku bermimpi aneh, Yang. Jawabku yang masih merasakan sesak di dadaku. Kamu terlalu capek kali. Besok libur saja biar aku telepon ayah, kata istriku. Iya mungkin. Aku terlalu lelah sampai-sampai bermimpi yang tidak-tidak. Lagi-lagi ku tepis hal-hal aneh yang ku alami dengan sesuatu yang masuk akal. Aku kembali melanjutkan tidurku dan bersyukur tidak mengalami mimpi yang aneh lagi malam itu. Pagi harinya seperti biasa istriku telah bangun terlebih dahulu untuk menyiapkan sarapan untuk kami. Selesai mandi dan berpakaian, aku langsung menuju meja makan di mana istriku sudah menunggu di sana. Dan lagi-lagi, hal aneh pun terjadi. Aku duduk bersama istriku sambil menikmati sarapan pagi ini. Perbincangan kami pun hanya perbincangan ringan seputar pekerjaanku dan kegiatanku di kantor. Ketika asyik menikmati sarapan dan berbincang dengan istriku, tiba-tiba pintu kami ada yang mengetuk. Pagi-pagi gini siapa sih sudah bertamu? Kata istriku. Biar aku saja yang lihat, kamu tunggu di sini saja, jawabku. Aku lalu menuju pintu depan, di mana suara ketukan itu berasal. Ketika aku membuka pintu, aku tidak melihat seorang pun di sana. Dan anehnya lagi, gerbangku masih terkunci dengan gembok yang belum terbuka. Aku lalu menuju gerbang karena aku pikir barangkali ini ulah anak-anak kecil yang iseng. Namun ketika aku lihat ke semua arah, sama sekali tidak ada siapapun di sana. Mustahil ada tempat untuk bersembunyi, mengingat jalan ini sepi sekali dan tidak ada pohon atau mobil yang terparkir di sepanjang jalan. Karena tidak menemukan siapapun, aku pun kembali ke meja makan dan meneruskan sarapanku yang belum selesai. Siapa, Yang? Tanya istriku. Nggak tahu, nggak ada siapa-siapa di depan, kataku. Masa sih, Yang? Kamu lihat aja sendiri, gembok juga belum kamu buka kan, kataku. Karena penasaran, istriku lalu bangun dan membuka pintu depan untuk mengecek kembali suara ketukan pintu yang tadi kami dengar. Namun tiba-tiba istriku berteriak histeris dan menutup kembali pintuku kuat-kuat. Ular! Sontak saja, aku langsung bangun dari posisi dudukku dan segera menghampiri istriku. Ada ular besar yang di depan pintu, kata istriku panik. Ular apa? Tadi aku keluar tidak ada apa-apa, kataku. Enggak tahu, sejenis sanca mungkin. Orang besar sekali kok. Masa aku bohong sih? Kamu lihat aja tuh, kata istriku. Aku lalu mengambil sapu untuk berjaga-jaga. Lalu, ku buka pintu depan. Dan lagi-lagi aku tidak melihat apa-apa. Mana, Yang? Kataku. Tadi ada di situ, Yang. Bener deh, buat apa sih aku bohong? Jawab istriku. Halusinasi mungkin. Ya udah yuk kita kembali sarapan, kataku. Halusinasi apa sih? Aku benar-benar lihat ada ular berwarna hitam besar banget kok, Yang. Ya sudah pergi kali ularnya. Gak mungkin secepat itu, Yang. Itu jenis ular besar, gerakannya pasti lambat. Kalau memang ular itu tidak ada, berarti rumah ini memang angker. Buktinya tadi
ada suara orang ketuk pintu kan? Pas kamu lihat, tidak ada siapa-siapa, kata istriku. Angker apa sih? Jangan percaya gituan-gituan ah. Kalau kamu berpikir takut, nanti itu jadi sugesti buat kamu, kataku mencoba menepis semua pikiran tentang hal-hal goib. Kami pun melanjutkan sarapan dan kembali membicarakan hal-hal ringan seputar kehidupan kami sehari-hari. Karena hari ini aku izin tidak masuk kantor, aku pun memanfaatkan waktu kosong dengan banyak hal, termasuk mencuci mobil, dan saat hendak mengambil perlengkapan mencuci seperti ember, sabun, sikat, dan lain-lain di kamar mandi, kembali aku mengalami hal aneh lagi. Saat di kamar mandi dan memasukkan semua perlengkapan mencuci ke dalam ember, bahuku seperti ada yang menepuk. Karena aku pikir itu istriku, aku santai saja. Iya sebentar, kataku. Ketika aku menoleh, aku tidak melihat siapa-siapa di dekatku. Justru hanya ada istriku, namun kali ini mengenakan gaun berwarna merah dan jaraknya pun lumayan jauh. Saat itu aku melihat dia sedang membelakangiku dan berjalan ke arah depan rumah. Setelah selesai memasukkan semua perlengkapan mencuciku ke dalam ember, aku langsung menuju garasi. Dan aku melihat istriku sedang menyapu halaman. Tapi dia masih mengenakan baju yang tadi dipakai ketika sarapan, bukan gaun berwarna merah. Lalu siapa yang aku lihat di dapur dan berjalan ke arah depan rumah tadi? Saat itulah aku mulai percaya akan dunia gaib dan merasa bahwa ada sesuatu yang aneh kepada rumahku. Aku harus mencari solusi untuk masalahku ini. Gimana teman-teman untuk kisah yang satu ini, rumah tusuk sate? Apakah kalian percaya itu hanya mitos atau coba pikir ulang ya? Admin undur diri, terima kasih buat Al Kreatif ya selaku penulis kisah tersebut. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.